Oke, halo halo teman-teman trader dan investor. Selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Benar Mulukerian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 29 Desember 2022, hari kedua terakhir di tahun 2023. Sorry, 2022. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenal IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke transaksi, ada pengumuman dulu buat teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari 2023. Pendaftarannya masih dibuka. Silakan bisa mengisi form yang ada di video ini. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham Januari 2023, teman-teman bisa buka video ini di profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Januari 2023. Nah, teman-teman bisa simak dulu videonya, lalu tinggal mengisi form yang ada di deskripsi. Kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasinya aja. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari 2023, silakan tinggal simak video ini, menghitung langkah-langkah dan juga isi form yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa, kita ke transaksi dulu. Hari ini cukup besar transaksinya, bahkan besar ya, jauh di atas rata-rata 20,4 triliun. Cuman itu adalah volume crossingan, artinya tidak di pasar reguler. Dengan pergerakan asing hari ini masih net sell, totalnya 1,7 triliun. Dan itu juga dominan di pasar nego. Pasar regulernya net sell 544 miliar, masih net sell juga. Sedangkan di pasar nego ada net sell 1,15 triliun. Cukup besar flow yang keluar. IHSG hari ini hijau sendiri dibandingkan saham regional ya, bursa regional. Dan ya, kita pun juga hijaunya sesi 2. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Ada Inco 12,5 miliar, Mika 11,6 miliar, United Tractor 6,7 miliar, KLBF 5,5 miliar, INDF 4,3 miliar, Unilever 3,8 miliar, Entek 3,6 miliar, ITMG 2,6 miliar, PTPP 2,1 miliar, SMRA 1,9 miliar, SCMA 1,7 miliar, Harum 1,5 miliar, Pegas 1,1 miliar, APLN 800 juta, dan Gudang Garam 500 juta. Kita masuk ke saham-saham manajemen asing. BBCA 141 miliar, Goto 86 miliar, Astra 82 miliar, BBRI 80 miliar, Adaro 51 miliar, Telkom 28 miliar, BBNI 23 miliar, Antam 20 miliar, Bank Mandiri 16 miliar, Tepik 11 miliar, Mitratel 9 miliar, BTPS 9 miliar, Alfamart 7 miliar, ICBP 7 miliar, Indi 5,9 miliar, SMGR 59 miliar, dan MDKA 2,9 miliar. Oke, langsung aja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG itu yang cukup menarik sebenarnya. Kalau dari candle ya, sempat melemah melanjutkan penurunan kemarin, ya sangat wajar hari ini melemah dulu karena memang kemarin itu candle shortnya sangat kuat ya. Nih, body tebel, reject resist, dan ya hari ini pagi sempat melanjutkan penurunan. Tapi satu hal yang cukup menarik, ketika mengenai support di area sekitar 6.800 itu rejectnya pun juga cukup kuat untuk si IHSG ini. Ada penolakan di sana, artinya sudah ada demand di sana. Dan kalau menurut saya sih, kalau kita bikin view saat ini ya, IHSG saya rasa sekarang punya yang namanya uptrend channel, dan hari ini pun juga baru aja menyentuh. Artinya apa? Sebenarnya hari ini adalah swing low nih ya. Kemarin setelah dia swing high, ini swing low. Dan ya, karena ada reject di swing low-nya, artinya besok berpotensi untuk swing high. Karena pergerakan channel itu kan seperti itu ya. Misalkan anggap channelnya seperti ini. Nah, saham itu kan geraknya kan nggak lurus. Gini kan nggak. Ada naik, turun, naik,
turun, naik, turun, membentuk tren dan membentuk channel. Sama dengan yang terjadi di IHSG saat ini. Kalau kita lihat pada view yang lebih besar, IHSG ini posisinya sudah downtrend karena dia punya lower high dan lower low. Tapi kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, dia sedang dalam kondisi swing high dan sekarang punya sebuah uptrend channel. Cuman kalau kita zoom out lagi ke time frame yang lebih besar, saat ini IHSG sedang dalam sideways. Kalau mau pakai time frame lebih besar lagi nanti pasti lebih kelihatan. Kalau pakai time frame lebih kecil lagi pasti juga kelihatan. Misalkan 1 jam, 5 menit, 15 menit itu juga udah kelihatan. Nah, PR-nya sekarang adalah tinggal kita mau pakai time frame yang mana. Seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih dengan update saya yang setiap hari ya, itu lebih ke target view pendek menengah ya. Untuk view panjang tidak. Biasanya kalau view panjang kita zoom out jauh, tinggal dicek bagaimana bigger view-nya. Tapi untuk update harian lebih ke arah view kecil. Dan kalau kita lihat saat ini memang view-nya seperti itu. Habis swing high maka sebenarnya IHSG besok habis swing low ada potensi untuk swing high seperti itu. Kita juga bisa tarik Fibonacci sebenarnya untuk mencari target ya. Besok swing high-nya kira-kira sampai mana. Dan kalau kita tarik dari high sampai low, di swing high ke swing low-nya, ini adalah beberapa resist dari IHSG. 6851, 6871, 6890, 6918, 6954, baru 7100 sampai 7058. Seperti itu. Cukup menarik saya rasa bursa hari ini karena dari Jack juga habis swing low. Jadi saya rasa besok 30 Desember, hari terakhir di bulan Desember dan hari terakhir di tahun 2023 bakalan ada kejutan sepertinya ya. Tinggal kira-kira bisa sekuat sampai mana, kurang tahu juga. Yang jelas kalau kita pengen hijau di Desember, IHSG besok harus naik 3%-an, 3,22% ya. Karena kan opennya di 7081, ini di sekitar sana. Apakah sehari naik 3%? Nah, saya pun nggak tahu juga besok kira-kira gimana. Cuman yang penting intinya tetap sama, selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang support masih sama ya, di area sekitar 6800. Tempat reject juga. Sedangkan untuk resist tadi sebenarnya udah disebutkan, cuman yang terdekat di 69. Masih sama areanya 6919 sampai 7000. Mungkin besok closing di 7000, bisa juga swing high set sampai ke sini. 6986. Pas ini area kuat banget soalnya. Ini banyak resisten bertemu ya. Fibonacci juga ketemu di sana. Tadi yang 0,618 sampai 0,786 ditambah dengan area swing high, ditambah juga dengan area swing low, ditambah juga dengan area support yang become resisten yang belum diuji sama sekali. Jadi ya mungkin memang besok kita bakalan merah di bulan Desember, nggak ada yang tahu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Seperti itu. Pilih saham-saham yang tepat. Oke. Itu untuk IHSG. Langsung kita masuk ke saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. GoTo so far so good, masih on track dengan view terakhir ya. View beberapa hari kemarin dan dia sedang menuju targetnya. Kalau teman-teman cari view-nya GoTo bisa cek video kemarin aja atau video kemarin lusa. Itu dua-duanya masih bisa dipakai kalau menurut saya. Saya pengen coba bahas Adaro, mengingat Adaro ini besok cumdit. Adaro. Nah, kita bahas. Saya pengen tahu berapa DPS-nya nih. Rp250. Rp250 kalau dibagi 4.000 berapa persen? Kita coba pakai kalkulator ya. 250, asumsi besok dia swing high sampai ke sini 4.000 dibagi 4.000 sama dengan 0,6 ya, berarti yieldnya 6%. Oke. Kita bahas, hari ini Adaro naik 1,33% dengan candle yang cukup menarik dan volumenya pun juga ada juga. Ya, terakhir bigger view Adaro sudah sering saya bahas. Di mana posisinya memang Adaro ini sudah cukup melemah trennya. Kita bisa lihat waktu dia bullish tahun 2021, slope-nya kuat. Nganggep 45 derajat. Nah, sejak Juli 2022 kemiringan Adaro ini mulai melemah.
yang dari sebelumnya slope-nya tadi 45 derajat dia mulai melemah. Terus bahkan juga kalau dia nanti swing high sepertinya slope-nya melemah lagi. Tuh, sampai akhirnya nanti dia sideways dan akhirnya dia reversal jadi downtrend. Jadi memang siklus saham tuh seperti itu. Ini untuk bigger view dari Adaro. Tapi sisi bagusnya dia masih uptrend. Nah, sekarang kita masuk ke smaller view di mana terakhir Adaro ini sudah sempat, kalau saya bilang konsol kurang enak Adaro ini. Di mana itu yaitu di sini 4100 nih ya. Di sini kalau menurut saya konsolnya kurang enak Adaro ini. Dia kelihatan kalau sellernya sudah kuat, sellernya kuat, dan akhirnya dia pun buy price action juga akhirnya lower low, high low, lower high, lower low. Yang artinya apa? Saya melihat ada kalau buy price action terlihat ada distribusi di sini, ada yang profit taking, distribusi atau apalah itu, dan meninggalkan area kuat di area sini. Sekitar 4000 ini ya, 4000 sampai 4150. Kalau breakout sebenarnya bagus, cuman dia saya rasa bakalan butuh effort. Lalu Adaro turun, dia turun sampai 3450, itu dekat uptrend line tadi, dan dia masih bertahan rebound sampai 3920. Kemarin sempat ada setup continuation, tapi ternyata ini false break, dan saya rasa untuk sekarang Adaro sih lebih ke arah ya uptrend channel aja. Nih ya, cuman memang slope-nya sudah lumayan melemah juga seperti itu. Nah, another view dari Adaro ini adalah kalau view kurang enaknya ya kalau kita sudah mau ngomongin pesimis, karena ya yang namanya siklus itu pasti bakal selesai. Apalagi komoditas ya. Dulu downtrend banget sampai 2020 dan habis itu dia uptrend banget kan sampai sekarang. Harga komoditas berbeger-beger menyebabkan sahamnya juga berbeger-beger. Tapi kalau misalkan nanti siklusnya selesai, ya ada potensi pun juga dia bakalan selesai juga seperti itu. Nah, terakhir yang saya agak kurang oke adalah Adaro ini memang dia naik sampai area pullback. Itu di area 3920 sampai 4060. Setelah dia kemarin turun ya, ini kan pullback. Nah, seremnya ini adalah pembentukan lower high pada structure yang lebih besar. Jadi high, low, lower high, lower low. Artinya apa? Untuk sekarang Adaro kalau sampai dia jebol 3440 itu jelek ya, karena dia reversal pada structure yang lebih besar. Di sini kan dia membentuk downtrend ya, tapi kan cuman di sini doang. View kecil lah biasanya. Terus di sini dia membentuk slope yang lebih kuat sampai akhirnya dia reversal dan seterusnya. Cuman kalau nanti Adaro jebol 3440, dia membentuk reversal yang lebih besar. Nih. Memang nanti ada swing high, swing low lagi, swing high, swing low. Cuman memang by structure dia sudah downtrend seperti itu. Jadi ya ini yang saya maksud dengan kalau menurut saya sih batu bara saat ini lebih baik buat trade pendek aja. Seperti itu. Kalau buat trade panjang saya rasa sudah kurang bagus. Bahasanya adalah TS dan stop loss-nya lebih ketat untuk saat ini karena memang harganya sudah cukup tinggi. Gitu. Walaupun kalau kita lihat kenyataannya ya belum ada reversal, jadi masih uptrend dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dilihat memang slope-nya sudah mulai melemah, artinya tren sudah cukup melemah juga. Apalagi nanti kalau dia ditambah dengan bumbu-bumbu deterjen ya, itu bakalan lebih kerasa momen reversalnya. Nah, terus sekarang untuk pengambilan dividen gimana Mas? Mengingat besok Jumdit ya, apakah dividen Adaro diambil gitu. Nah, kita sekarang pakai view kecil aja. Dengan asumsi besok dia naik, misalkan ya, kita cari resisten deh. Anggap besok dia Jumdit di resisten 3700. Misalkan contoh besok dia Jumdit di area sini sekitar 3900 ya. Dan kita asumsikan yieldnya jadi 5%. Dan kita asumsikan terjadi yang namanya dividen trap. Artinya Adaro nanti berpotensi turun 5%. Ya kira-kira kembali ke support sekitar 3700 tuh. Dan kalau menurut saya masih nggak jelek selama tidak jebol 3700 ya. Kenapa? Karena dia last low-nya di sana. Ya, dia kan swing high, swing low, swing high, swing low dan membentuk sebuah low atau higher low di sini. Cuman kalau misalkan contoh skenario gini ya, besok hari Jumat dia naik ke gap karena mau Jumdit ya. Terus hari Senin gap down nih jebol 3700, itu kalau menurut saya kurang bagus. Ya. Karena ya dia ada reversal lagi. High, low, lower high, lower low. Kalau sampai jebol 3700. Seperti itu. Artinya apa? Untuk menghindari hal seperti ini ya. Menurut saya sih kalau teman-teman punya average di atas 3700, amannya tidak perlu mengambil dividen.
itu. Cuman ya ingat, keputusan jual beli kembali masing-masing. Ini cuman berdasarkan view yang ada gitu. Dengan asumsi-asumsi tadi ya, karena nanti konfirmasi harus dikonfirmasi oleh market seperti itu. Karena emang dividen itu kan event-event krusial ya. Kadang harga jadi beda karena ada panic buying, panic selling dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 3.700 dengan asumsi besok yieldnya 5%, harusnya sih nggak masalah kalau ambil dividen. Tapi kalau misalkan dia closing di 3.840 deh, nah kalau 5%-nya kan berarti jebol juga ya. Jadi memang sudah bukan area yang menarik kalau misalkan teman-teman average-nya agak tinggi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya barang bawah, kan ada beberapa kali entry point ya. Adaro ini. Misalkan di sini pakai inverted head and shoulder, entry di sini average 1100, atau habis breakout retest, entry di sini 1600, atau setup di sini continuation 2150, atau waktu entry di sini 2700. Kalau masih punya barang bawah, saya rasa masih boleh pasang TS di bawah 3400. Ini jadi area krusial low saat ini ya. Tapi kalau teman-teman average-nya agak tinggi ya itu harus perlu diatur-atur lagi. Seperti itu. Jadi ya tuh Adaro. Dan yang penting sama batasi resiko aja. Jangan lupa besok jumdit ya. Kita lihat dalamnya, hari ini terlihat ada distribusi, seperti ada yang memanfaatkan momen dividen untuk taking profit ya. Seperti itu. Kalau menurut saya sih lebih ikuti price action aja, dan jangan lupa antisipasi resikonya, karena ya yang namanya dividen trap tuh nggak bisa stop loss ya. Ujuk-ujuk langsung jebret gitu aja waktu exit gitu. Jadi ya keputusannya ambil dividen atau enggak, tinggal disesuaikan dengan average harga masing-masing dan strateginya. Seperti itu. Untuk Adaro, kita lanjut, kita cari yang ada spread. Nah, ini yang menambah kurang oke juga. Teman-temannya baru koreksi nih, kayak Indi gitu. Artinya kan ada divergen ya. Kita bahas sambil kita bahas Indi aja deh. Kalau kita anggap saham sektoral, kita bikin indeksnya gitu ya. Misalkan indeks harga batu bara yang disebut dengan sektoral. Dia geraknya mirip-mirip gitu bahasanya. Nah, artinya harusnya itu kan geraknya sama. Sedangkan kalau geraknya beda itu kan berarti kan divergen ya. Ada yang naik, ada yang turun gitu. Ya, Indian bakal kembali lagi tuh, mengikuti sektornya karena katalisnya sama. Intinya gitu. Nah, sekarang kita bahas Indi, di mana Indi hari ini turun 2,16%. Saham yang cukup disuka ketika dulu di bawah. Karena spreadnya paling mantep ya Indi ini ketika bullish. Nih Sebager, ini juga Sebager dan seterusnya. Dan kalau saya lihat sih untuk sekarang buyer juga cukup dominan di Indi ini. Hari ini Indi turun 2,16%, volumenya tapi mini karena efek market sepi ya. Dan kalau kita lihat dari bentuknya sih, ini seller sudah cukup kuat ya dari Indi. Dan saya rasa nih worst case skenario-nya saat ini Indi sedang pembentukan yang namanya lower high ya. Kan dari terakhir naik sampai 3410, lalu dia reversal nih. High, low, lower high, lower low. Pullback terus akhirnya kena target, kena support dan dia rebound. Pullback juga ke area resistannya di sini. Set. Terlihat juga walaupun ini candle rebalancing ya, tapi setelah itu juga sellernya cukup kuat di area sini. Dan Indi juga sudah jebol lagi. High, low, lower high, lower low. Pullback lagi lalu akhirnya turun lagi. Nah, untuk saat ini saya rasa ya besar potensinya Indi ini mau uji area 2650, di mana itu adalah area supportnya. Neckline lah kalau orang bilang. Dan kalau sampai jebol dari 2650, Indi membentuk lower high, lower low pada structure yang lebih besar. Artinya dia membentuk sebuah reversal yang lebih besar. Dan dia juga sudah valid downtrend pada structure yang lebih besar. Nah, semuanya lebih besar pokoknya. Karena dia punya lower high dan lower low. Nanti pasti juga pullback dulu kalau kita lihat dari sifatnya ya. Dia selalu pullback. Ini juga nanti ada swing high, pullback sekalian. Ya mungkin kira-kira skenario gini. Kalau dia jebol dari 2650 ya, jebret. Nah, terus nanti pullback. Set. Saya turun lagi.
Jebret, mungkin seperti itu. Yang jelas konfirmasinya adalah di 2650 untuk saat ini. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah 2650, bisa pasang trailing stop di bawah 2650. Karena support saat ini dan neckline dan konfirmasi di 2650. Tapi kalau teman-teman punya average di atas 2650, tinggal pasang stop loss di bawah 2650. Ya, area krusial saat ini nih, 2650 ini. Jadi ya perhatikan area tersebut, apakah dia jebol atau tidak. Dilihat dalamnya dari moving average sudah cukup tertata untuk membuat momentum ke bawah ya. Tapi kalau kita lihat dari BDM-nya hari ini terjadi big akumulasi, walaupun kalau dilihat dari bentuknya kurang kalau akumulasi ya. Baik dari brokernya, bentuk-bentuk yang beli dan lain sebagainya. Ini bawahnya YP, bahkan dari YPGR bisa aja retail juga ini. Tuh sih. Ya, perhatikan 2650 aja untuk Indi dan jangan lupa batasi resiko. Untuk Indi, lanjut coba kita cek si kita cari yang ada spread. PRDA naiknya tinggi, tapi nggak, kita bahas dulu deh. Kita masuk ke yang dibeli asing ya. Rumah sakitan pada naik nih. Mika, PRDA. Kita bahas apa ya? Saya pengen bahas konstruksi deh, PTPP yang hari ini naiknya lumayan 2%. Oke, hari ini PTPP naik 2,8% dengan candle yang solid. Tapi volumenya mini juga. Ini juga jujur yang bikin saya agak apa ya, lebih selektif juga untuk trade akhir-akhir ini. Karena volumenya itu mini-mini sekali, yaitu indikasi dari market sepi ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh rawan false break, serius. Jadi yang terlihat udah break nih, tapi karena volumenya kecil ya gak ada yang mengkonfirmasi kan, nanti false break lagi dan seterusnya. Jadi saya pun juga semenjak market sepi ya, tepatnya seminggu ini juga intensitas trading dikurangin, lebih banyak mantau doang. Mantau market dan juga mantau grup aja, seperti itu. Karena ya memang sepi banget. Jadi kalau lihat dia breakout gitu kayak aduh ini valid atau enggak ya. Sedangkan yang mengkonfirmasi itu kan volume. Kalau nggak ada yang konfirmasi ya PR juga. Oke, kita bahas PTPP yang hari naik. Volumenya tapi masih sangat mini. Dan kelihatan price actionnya cukup menarik sebenarnya. Kalau untuk cari momentum jangka pendek ya. Nih, dimana PTPP sudah punya higher low. Dia tinggal butuh higher high untuk sebuah konfirmasi. Low, high, higher low. Kalau dia higher high, maka PTPP membentuk sebuah uptrend kecil. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat pada struktur besarnya, jelas konstruksi ini masih saham downtrend. Bahkan kemarin juga dia jebol area demand 800. Dan kalau menurut saya jebol 800 itu kurang oke untuk PTPP ini. Nah, kalau menurut saya sih ini adalah calon pullback kalau menurut saya ya. Dilihat dari dia tidak ada konsolnya, kurang kuat dan lain sebagainya, saya rasa ini calon pullback dari konstruksi atau PTPP. Dan kalau menurut saya sih, kalau teman-teman masih ada yang nyangkut, itu malah dimanfaatkan untuk kurangi porsi aja. Ya, jadi kan kemarin dia habis jebol 810, 800 dan belum ada pullbacknya. Jadi mungkin dia mau pullback ke area 800, baru habis itu turun lebih dalam. Ini yang disebut dengan pullback, seperti itu. Artinya kalau teman-teman punya average di atas 800 atau masih nyangkut belum sempat cut loss, nanti kalau ada penguatan oleh PTPP mungkin bisa manfaatkan untuk kurangi porsi dulu. Kecuali dia ada konsol atau volume yang bagus untuk bilang dia bullish, itu baru bakal menarik. Tapi kalau masih kayak gini bentuknya, kayak gini volumenya, saya rasa ini adalah calon pullback, seperti itu. Nah, untuk support sekarang kita bisa gunakan 725 sampai 700 itu support. 725 sampai 710 itu support PTPP saat ini. Sedangkan untuk resist ya pakai di 800 saja. Seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko. Di dalamnya terjadi akumulasi ya, normal, small. Dan terlihat kok dia udah pergerakan kuat, jadi nanti pullback adalah suatu yang sangat wajar. Dan ya sama, yang penting sama, batasi resiko, gunakan area-area tadi. Itu untuk PTPP. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kita bahas yang menarik ya. Bayan, padahal tadi kayaknya hijau loh Bayan. Udah merah lagi ternyata closingnya dia.
Nggak, kita bahas dulu deh. Kita bahas yang lain aja. Untuk yang merah-merah HMSP udah pernah kita bahas. Saya pengen coba cek kita coba cek Medco juga masih on track, Avia masih on track. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Kurang ada yang signifikan nih dari yang sering kita bahas. Ini yang hijau-hijau yang menarik juga Goto doang. Goto, TPIA, MTEK kemarin udah, Alfamart udah, BTPS udah. Kita bahas TPIA aja deh berarti untuk yang hijau-hijau hari ini ya. Ini efek dari market sepi juga. Spread second liner kecil-kecilan yang dibahas juga jadi sedikit. Tuh, ternyata menarik nih. Kita bahas TPIA. Oh, menarik ini. Oke, hari ini TPIA naik 3,61% dengan candle yang sangat solid dan volume yang kalau kita lihat sih bentuk-bentukan sisiran ya. Ini TPIA ini kurang bisa dibaca volumenya, jadi biasanya lebih ikutin ke price action aja. Ini terakhir view dari TPIA ketika dia di sini ya, dan ada reject reversal tuh. View-nya adalah symmetrical triangle karena dia membentuk higher low dan juga lower high. Low, high, higher low, lower high, higher low, dan ya untuk saat ini bahkan TPIA sudah breakout dari downtrend lainnya. Jadi ada indikasi hashtag buyer wins seperti itu. Cuman konfirmasi nanti ketika dia break 2650. Sekarang kita bahas TA-nya, di mana saat ini TPIA membentuk sebuah entah penan, symmetrical triangle atau apalah itu, yang jelas itu pattern 50-50, dan terlihat hari ini dia breakoutnya sudah ke atas. Kalau kita pakai penan, saya rasa tiangnya kurang panjang untuk konsol sebesar ini. Jadi saya rasa ini lebih ke arah symmetrical triangle yang targetnya TPIA berpotensi untuk naik ke sini. Ini kalau by chart pattern ya, by chart pattern dia bisa ke sekitar 3.500. By chart pattern, nanti tinggal eksekusinya dicek aja ketika market jalan ya. Tuh. Tapi kalau by Fibo targetnya dia 3070 sampai 3250. Konfirmasinya ketika break 2780 seperti itu. Ini udah kita lihat potensinya dulu. Nah, kita ke view kecil di mana TPIA sudah breakout dari symmetrical triangle, tapi dia belum ada konfirmasi, yaitu ketika dia break high atau higher high. Tuh. Yang artinya TPIA harus break 2650 untuk mengkonfirmasi higher high dan dia bakal memulai fase uptrendnya. Jadinya seperti ini, set, nanti dia swing high, swing low retest, swing high lagi, dan seterusnya menuju ke targetnya seperti itu. Dan untuk sekarang untuk view kecil saya melihat ada continuation di sini ya. Ini ke ascending yang berhasil sudah di break oleh TPIA dan target kenaikannya itu ada di sini. Set 2680. Masih ada upside artinya. Cuman memang jelas untuk sekarang ini belum ada entry yang bagus untuk TPIA. Entah setupnya buy on breakout harusnya tadi pagi, atau kalau buy before breakout ya harusnya sini hari 20 Desember Selasa kemarin ya. Konsol breakout retest. Nah, buy di sini, buy on weakness sama buy before breakout. Baru akhirnya dia menguat lagi. Nah, kalau menurut saya yang bentukan kayak gini bisa diwajelisin dulu sampai cari setup ya TPIA ini. Tuh, dan kalau menurut saya sih setupnya kita pertama perhatikan 2650-nya dulu. Tuh, ketika nanti dia kena 2650 apa yang terjadi? Apakah dia breakout atau dia gagal break? Dua-duanya bisa muncul setup. Kalau misalkan dia berhasil breakout, nanti tunggu retestnya. Setelah dia kena resist ya 2770, tunggu retest baru entry di sini. Tuh nanti buy on weakness setelah breakout dan konfirmasi. Nah, target 3050. Set, misalkan gitu. Tapi kalau dia kalau dia gagal breakout, ada potensi TPIA bakal membentuk yang namanya ascending. 1, 2, 3 dan buy on weakness-nya pasti agak dalam. Tinggal tarik Fibo aja nanti. Set nih. Nah, tinggal tarik misalkan dari 2 entry-nya cicil 2450 sampai 2400. Misalkan kayak gitu.
Tuh, jadi ya intinya untuk saat ini TPIA watchlistin dulu. Tinggal kita perhatikan 2650 kira-kira dia gimana, breakout atau enggak. Seperti itu. Kalau breakout menarik, kalau gagal pantau juga. Kita lihat dalamnya, price action bagus, auto bagus juga dari broker summary hari ini. Ya, walaupun masih ada campur-campuran retail juga. Cuman so far so good, dia juga sudah terlihat membentuk tren. Bagus TPIA selama tidak jebol 2450 untuk saat ini. Perhatikan dulu, masukin watchlist dan jangan lupa batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.